Hai, ada produk-produk make up yang gue coba dan pas dibandingin sama harganya, dia bagus loh dengan bandrol segitu. Terlalu murah lah bisa dibilang. Bukan maksudnya si make up ini harus pada mahal, tapi menurut gue, kalaupun harganya lebih tinggi sedikit, in my opinion masih worth it. Tapi please jangan naik ya harganya, ya kali. So, di video ini bakal pakai produk-produk yang menurut gue dalam tanda kutip kemurahan. Nggak semua step ada, tapi paling cuma satu atau dua yang nggak ada. Let's get to the video. Gue cuma punya dua primer, jadi ini pakai setting spray sebagai step tersebut. Semprot-semprot, beres. Jangan keburu enak, please gue mention color corrector Sanye mulu. Tapi emang sesuai sama kriteria video ini. Harganya di bawah 20.000, cuma 17 atau 19 ribuan gitu. Jujur, gak keberatan kalau dia misal 30.000. Untuk alasannya, lebih ke karena isinya banyak, 10 gram. Penggunaan color corrector itu gak bakal sebanyak concealer contohnya. Jadi pasti awet. Tugas dia kan netralisir imperfection, jadi pakainya dikit-dikit biar nggak repot jadinya buat nutup. Secara formula, dia creamy dan cukup pigmented. Lumayan mudah di blend, dengan harga belasan ribu itu, dia kepake banget di gue. Untuk concealer spot conceal dan under eye nanti, gue pilih si Lux Crime. Dia nggak nyampe 90 ribu, tapi kualitasnya menurut gue setara concealer lokal lain yang 100 ribuan. Kenapa harganya segitu? Mungkin karena isinya kali ya, nggak sebanyak misal MOP atau SK. Tapi kalau soal kualitas, in my opinion sama bagusnya. Kalau ngomongin foundation murah, punya OMG pasti kesebut. Dia 20 ribuan doang dan buat produk complexion dengan isi 25 mili, bisa dibilang affordable. Secara formula kayaknya masih pantas kalau misal 30-35 ribu gitu. Matte-nya tipe ringan, klaimnya medium to full coverage, tapi menurut gue mentok di medium sih. Oil control standar, by the way ini warnanya kegelapan di gue dan ada oksidasi. Kenapa masih gue sebut bagus? Karena dia ringan rasanya di muka. Terus ada sedikit efek blurring. Enak juga di blendnya. Nggak terlalu cepet ngeset. Ketahanan so-so lah. Gue berharap ganti packaging, tapi yang ini kalau udah dikit rada PR mencetnya. As a foundation on a budget, dia lumayan lah. Balik lagi ke concealer Lux Crime. Medium to full coverage dengan matte finish ringan. Almost skin-like. Nggak kerasa berat atau gampang creasing. Aplikatornya gede. Jadi nggak terlalu ribet bolak-balik ke packaging untuk ambil kalau kurang. Dia di layer pun masih kerasa ringan di under eye, concealer viral dan worth the hype. Ini gue tambah concealer lebih terang lagi buat highlight. Juga karena si OMG tadi terlalu gelap di gue. Loose powder Dazzle Me nggak nyampe 50 ribu, tapi hasilnya secakep at least bedak tabur 90 ribuan. Butiran halus, efek blurring lumayan tanpa bikin kering kerontang, oil control cukup. Dia versi upgrade dari yang lama tanpa punya wangi mencolok. Kalau mau nyari-nyari banget kekurangan, si lubang kontainer bedaknya agak kecil, jadi mesti agak di-shake biar keluar lebih banyak, biar nggak berantakan banget kali ya. Kalau lo minta saran beli bedak tabur apa yang bagus under 50 ribu, cobain si Dazzle Me aja. Oh iya, skin type gue oily acne prone. Pencinta Douyin atau Chinese makeup pasti nggak aneh dengan konsep kontur palette. Punya Gogo Tales ini udah punya 2 shades kontur, 1 highlighter matte, dan 1 highlighter shimmery di harga 60 ribuan aja. Per shades 15 ribuan gitulah, murah loh jatuhnya. Gue pakai shade kontur yang bawah karena lagi nggak pengen terlalu cool tone. Sebagai pembanding, kontur palet berkonsep serupa punya Judy Doll harganya 2 kali lipat, 120 ribuan. Si Judy Doll emang lebih halus formulanya, tapi si Gogo Tales bukan berarti terlalu chalky atau gimana. Kalau mau dibandingin lagi, punya Gogo Tales lebih pigmented, jadi hati-hati ya pakainya, di bullet aja. Warnanya terbilang bagus kok, cool tone tapi nggak dalam tanda kutip kotor. Dipakai buat daily atau acara tertentu sangat bisa. Buat highlighter matte, dia agak powdery dikit, jadi ditap-tap dulu aja. Dipakai di muka langsung muncul. Kelihatan kan? Gue lagi suka banget produk model tersebut buat ngasih dimensi lebih di muka. Jadinya lebih 3D, nggak flat. Gue sih biasanya pakai di hidung sama segitiga dekat mata dan hidung. Powder blush Just Miss, nggak nyampe 20 ribu. Lucu banget ada print bentuk hati gitu. 25 atau 30 ribu masih sangat worth it. Oh iya, sekalian gue pakai di eye makeup juga karena si eyeshadow tone-nya pink sendiri. Cukup pigmented, lo nggak perlu PR nge-build kalau pengen look blush nampol gitu. Ini malah gue agak kebanyakan pakai, jadi blend pakai bedak lagi. Shade Cider ini seger banget, secara formula lumayan halus dan kayak merona dari dalam gitu. Ukuran pennya juga gede, isi cukup banyak terutama buat harganya. Pas dijadiin eyeshadow, pigmennya bagus loh, bisa dilihat lah ya di layar. Buat lo yang nggak pengen ribet kebanyakan produk, bisa tuh multifungsi. Di blendnya juga nggak ada masalah. Eyeshadow Gogo Tales ini salah satu temuan palet favorit gue. Harganya sekitar 120 ribuan gitu.
tapi udah dapet 25 shades dengan berbagai finish. Matte dengan micro glitter, shimmer, glitter, sampai glitter chunky. Kirain minimal 150 ribuan. Kalau pengen sekalian dapat berbagai jenis eyeshadow, dia bisa diandelin banget. Ini ditimpa shade lebih gelap dikit di outer V di atas si blush tadi oke-oke aja. Ngeblend warnanya bisa ditumpuk. Secara pigmentasi, dia tipe buildable, nggak yang langsung jeder pigment. Tipikal si beauty. Suka sih, jadi bisa diatur pengen tebal atau soft looknya. Gue kasih shade paling terang di lengkung dalam mata, biar lebih ngepop eye looknya. Shade tergelap dijadiin liner, bagus dia, tentu aja langsung muncul warnanya. Si shade terang tadi dijadiin isi eggyosal, dan garisnya manfaatin shade contour. Star of the show itu shimmer dan glitternya, biar lebih kelihatan dan meminimalisir fallout. Biasanya gue pakai jari. Shimmer si beauty itu partikel kilaunya lebih kecil tapi impactful, beneran shiny dan reflektif. Base warnanya hampir transparan, beda kayak shimmer tradisional. Cakep kan? Cakep lah. Gue apply juga di inner corner dan eggyosal. Penempatan di 3 tempat itu bakal bikin eye look-nya mencolok in a good way. Karena makeup ini warm look, pengen gue timpa lagi pakai glitter cukup chunky emas ini. Dia di pen kayak agak lembek gitu, jadi hati-hati sama fallout. Lo pada bisa lihat di kelopak mata langsung whoosh. Sebagai pencinta glitter di eye makeup, sangat menarik. Intinya, gue suka banget sama palette ini dan pengen punya versi Color Story Orange Brown-nya. Tapi nanti aja deh, kalau emang pengen beli. Belasan ribuan deh dia. Kayaknya bahan pembuatan eyeliner emang lebih affordable. Soalnya banyak eyeliner di bawah 20 ribuan kayak Pink Flash ini. Udah banyak yang pakai, jadi testimoninya juga banyak. Brushnya cukup tipis, jadi sangat bisa bikin eyeliner tajam dan runcing, macam Korean atau Chinese look. Ada 2 warna, hitam sama coklat, tapi nggak jauh banget bedanya. Lumayan pekat itemnya, dipakai seharian juga awet. Gue nggak ada komplain. You already know, gue demen sama maskaranya Gute. Harganya 40 ribuan, tapi kalaupun 55-60 ribuan masih oke. Bikin lentik, ringan, nggak mudah kelampi, dan tahan lama seharian. Di gue sih nggak gampang bleber. Terus, warnanya hitam yang pekat beneran. Paling apa ya, dia gendut gitu packagingnya. Gue juga berharap aplikatornya lebih ramping. Soalnya dia lebih kelentikin kan, bukan ngasih volume. Tapi, ini rekomendasi maskara affordable dari gue yang lengthening dan nyaman dipakai. Ini udah pakai bulu mata palsu atas bawah. Biar apa? Biar biur. Si blush gue tambah di puncak hidung, dagu, sama area sekitar bibir. Mari pakai si highlighter shimmery dari palette Gogotels juga. Shimmery almost mirip glitter tapi kecil-kecil, jadi nggak super lebay kesannya. Tipe yang kelihatan tapi nggak streaky gitu kok. Bisa dijadiin shimmer eye look, multifungsi. Menurut gue nggak ada atau belum setting spray terlalu murah. Kayak si Pink Flash ini di bawah 50 ribu, tapi isinya juga dikit. Jadi ya gitu deh. Lip produk ada 2 tipe nih. Lip cream OMG, literally 20 ribuan. 30 ribu pun masih sesuai. Si tutup merah versi upgrade dari yang lama. Pigmented, ketahanan lumayan lah gimana lip cream. Dan nggak kerasa kering ketarik. Ini gue pakai sebagai base, di tengah aja nanti di blend. Nggak mau full lips bold banget. Pas di blend pun, hasilnya bagus dan nggak stuck di satu spot doang. As a budget lipis, dia udah lebih dari lumayan kalau menurut pendapat gue. Terus gue pengen timpa lip tint Focalure seharga 50 ribuan ini. Cakep loh dia, pigmented dengan tekstur lebih kecair dan ringan. Somehow ada rasanya juga, almost kayak obat batuk jeruk. I don't know, tapi yang manis gitu loh. 70 ribu pun menurut gue nggak masalah. Cuma, gue notice rilisan Focalure emang naik harga sih produk-produknya. Soalnya yang lebih murah diisi brand adeknya kan, si Pink Flash. Also dia ada stainnya, tapi nggak super kenceng, rata tapi nggak patchy. Kalau pengen lip tint watery ringan, yang Pro Juicy ini bisa jadi pilihan. Seger ya kombinasi lipisnya. And here's the final look. Menurut lo gimana? Ya, warm tone emang lebih cocok di gue daripada cool tone. Kombinasi unsur makeup dari eye look, blush, sampai lipisnya cakep deh. Suka gue. Again, gue bilang kemurahan bukan berarti gue minta harganya naik atau mending mahal. Tapi buat harganya, produk-produk ini terbilang bagus dan kepake di rutin makeup gue. Nggak ada rekap lagi karena penjelasan gue pas dipakai per produk kayaknya udah cukup jelas. So, mana yang bikin kalian kepo? Atau udah ada yang kalian pakai dan sependapat? Atau malah nggak setuju? As always, produknya gue list dengan shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar.
Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.